Shalom dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Agnes Jessie Kudadiri, mahasiswa baru Stambuk 2020, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Anita Yus MPD dan Ibu Maisari Lubis SPD MPD. Video ini berisi tentang bagaimana upaya pendidik dalam membantu perkembangan intelektual peserta didik. Untuk mengetahuinya, simaklah video berikut ini. Perkembangan intelektual sering juga disebut dengan perkembangan kognitif. Anak mulai mampu melihat atau berpikir, dan anak telah mampu berpikir ilmiah dan mampu memadukan ide-ide secara logis. Perkembangan intelektual atau kognitif adalah kemampuan untuk melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru. Perkembangan kognitif remaja, pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12-20 tahun secara fungsional yang dapat digambarkan sebagai berikut. A. Secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang abstrak. B. Berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi membuat rencana, strategi, ataupun yang lainnya. Sudah mampu menggunakan abstraksi dan membedakan konkret yang abstrak, dan munculnya kemampuan nalar secara ilmiah mengenai hipotesis. Perbedaan individu dalam perkembangan intelektual. Manusia memiliki perbedaan satu dengan yang lain dalam bidang bakat, minat kepribadian, keadaan jasmani, sosial, dan juga intelijensi. Perbedaan itu akan tampak jika diamati dalam proses belajar mengajar di kelas. Ada peserta didik yang cepat, ada yang lambat, dan ada pula yang sedang dalam penguasaan materi pelajaran. Ada siswa yang tingkah lakunya baik, dan ada pula siswa yang tingkah lakunya kurang baik pula. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual yang pertama adalah hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang berupa keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi yang banyak merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Selanjutnya ada sekolah, yang dimana lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak. Lalu bagaimana dengan tahap perkembangan intelektual? Yang pertama adalah tahap sensoris-motoris pada tahun 0 sampai 2,0 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional pada tahun 2,0 sampai 7,0 tahun. Yang ketiga, tahap operarasional konkret pada tahun 7,0 sampai 11,0 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal pada tahun 11 sampai dengan tahun ke atas yang selanjutnya. Hubungan intelektual dan tingkah laku adalah bahwa intelektual merupakan pernyataan dari tingkah laku adaptif yang terarah kepada kontak dengan lingkungan dan pada penyesuaian pemikiran. Lalu selanjutnya, bagaimana upaya pendidik dalam membantu perkembangan intelektual peserta didik? Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengembangan perkembangan intelektual peserta didik. Mengamati kecenderungan remaja untuk melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak terkendali.
Sepertinya cara yang dalam mengatasi bentuk-bentuk pemikiran yang belum matang ialah membantu siswa menyadari bahwa mereka telah melupakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi bila permasalahan-permasalahan tersebut merupakan masalah kompleks dengan bobot emosi yang cukup dalam, memang bukan merupakan tugas yang sangat mudah bagi seorang pendidik. Pada usia ini, para remaja mendekati efisiensi intelektual yang maksimal, tetapi kurangnya pengalaman membatasi pengetahuan mereka dan kecakapannya untuk memanfaatkan apa yang diketahui, karena banyak hal yang dapat dipelajari hanya melalui pengalaman. Para siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami sepenuhnya emosi-emosi yang dilukiskan dalam bentuk novel, drama-drama, dan puisi-puisi. Karena itu, pada tingkatan ini diperlukan metode diskusi dan informasi untuk menentukan kedalaman pengertian siswa. Apabila guru dihadapkan pada perbedaan-perbedaan interpretarasio tentang konsep-konsep yang abstrak, guru hendaknya menjelaskan konsep-konsep tersebut dengan sabar, simptik, dan dengan hati terbuka, bukan dengan jalan marah-marah atau tidak bisa menerima kesalahan-kesalahan siswa. Ya, intinya seorang pendidik harus bisa mengontrol emosinya pada saat mengajar di dalam ruangan kelas. Walaupun demikian, tapi terkadang masih ada siswa-siswi remaja yang sering melamun saat pelajaran dimulai. Hal ini dapat dikarenakan siswa kurang mempunyai pengalaman dalam hal-hal yang nyata atau kenyataan hidup, dan juga karena kesempatan untuk mengadakan penjelajahan dalam fantasi terbatas. Guru hendaknya memberikan tugas-tugas yang menantang imajinasi dengan bermacam-macam cara. Guru dapat menyajikan teka-teki yang menarik dan menantang rasa ingin tahu atau problem-problem daripada latihan-latihan yang dapat membosankan para peserta didik. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video ini, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf sebesar-besarnya.